Maskapai milik pemerintah Garuda Indonesia kembali mengalami turbulensi hebat. Laporan dari Bloomberg menyatakan utang BUMN penerbangan ini melonjak menjadi 70 triliun rupiah di tahun 2021. Kondisi keuangan Garuda yang berat sebelum adanya wabah COVID-19 semakin limbung pasca pandemi virus corona. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir meminta dilakukan efisiensi besar-besaran untuk menyelamatkan Garuda. Kita harus melakukan terobosan, harus melakukan perbaikan. Tidak mungkin didiamkan. Nah, sama Garuda, ya kita ada purpose 4 tahapan, 1, 2, 3, 4. Saya nggak mau berdebat tahapan itu ya, kan teman-teman media udah dapat. Kita justru ini tahapannya 1, 2, 3, 4. Apa? Tidak hanya ke pihak lessor, ini kan yang utama lessor. Bahwa Garuda ke depan, Citylink ke depan akan fokus kepada domestic market. Kita tetap mempertahankan 1.300 ya, itu pilot. Untuk meringankan beban perusahaan, perseroan akan menawarkan sejumlah opsi. Di antaranya adalah pengurangan gaji dan pensiun dini. Potensi yang ada itu masih bisa kita kelola. Nah, bahwa manajemen mengambil opsi memotong gaji, kami juga tidak ada yang keberatan, ya. Dan juga menawarkan program pensiun dini itu sifatnya sukarela. Nah, maka dari itu posisi itu kami serahkan kepada pegawai. Siapa yang mau ngambil atas tawaran program pensiun dini. Kami tidak dalam posisi menyuruh atau menolak. Itu kira-kira yang ada. Ekonom Indef, Abra Talatov menilai, untuk menyelamatkan Garuda Indonesia, pemerintah dan DPR harus melakukan audit investigasi secara menyeluruh, agar tak terjadi moral hazard di tubuh perseroan. Dalam rangka menyelamatkan bisnis Garuda Indonesia, saya pikir pemerintah bersama DPR terlebih dahulu harus melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh, serta mampu memisahkan sumber masalah yang muncul di Garuda Indonesia sebelum dan setelah terjadinya pandemi COVID-19. Hal ini penting guna menjaga agar tidak terjadi moral hazard di tubuh Garuda Indonesia dan juga memastikan agar praktik-praktik inefisiensi yang sudah terjadi sebelum pandemi COVID-19 tidak mendapatkan tempat untuk menjadi ajang cuci piring dengan dalih pandemi COVID-19. Kemudian dukungan pemerintah terhadap Garuda berupa dana pinjaman investasi pemerintah sebesar 8,5 triliun, saya pikir ini merupakan salah satu bentuk dukungan yang sudah cukup ideal karena mampu memberikan nafas bagi Garuda. Garuda Indonesia sempat mencicipi keuntungan di tahun 2015 dan 2016. Namun setelah itu mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut di tahun 2017 dan 2018. Bagaimana nasib maskapai plat merah ini ke depan? Selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum kembali hadir. Garuda yang semestinya bisa terbang tinggi ternyata sekarang kembali terkena turbulensi. Kalau kita bicara mengenai Garuda memang sepertinya tidak henti-henti badai ini melanda Garuda. Bagaimana tidak, beberapa tahun terakhir Garuda ini terus merugi. Meskipun sempat mengalami keuntungan di tahun 2019 sebesar 97,72 miliar, tetapi ternyata di 2020 kerugiannya mencapai 16 triliun rupiah. Itu termasuk juga total utang yang mencapai 70 triliun. Oleh karenanya, di malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai turbulensi keuangan, mampukah kemudian Garuda bertahan. Kita tentunya berharap Garuda ini bisa diselamatkan karena maskapai plat merah ini merupakan salah satu citra bangsa. Untuk itulah saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio dan nanti juga terhubung dengan beberapa narasumber melalui video conference. Saya perkenalkan satu persatu. Ada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Deddy Sitorus. Bang Deddy, sehat? Selamat malam, Bang. Menteri BUMN periode 2011-2014, Pak Dahlan Iskan. Sehat, Pak Dahlan? Mungkin bisa dipakai mic-nya, Pak Dahlan, untuk menyapa pemirsa. Ya, selamat malam. Terima kasih. Berikutnya ada staf khusus Menteri BUMN, Bang Arya Sinulinga. Bang Arya, sehat? Sehat, selamat malam. Semakin sering ya, Bang? Karena ada banyak pembicaraan berkaitan mengenai BUMN setelah kemarin juga sempat di TV One, sekarang di TV One lagi bicara lebih spesifik mengenai Garuda Indonesia. Ada Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan. Pak Alvin, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat, Pak? Sehat, terima kasih. Dan kita juga sudah terhubung melalui video conference dengan Pak Said Didu yang merupakan Sekretaris Kementerian BUMN di periode 2005-2010. Pak Said, selamat malam. Selamat malam.
Kita nanti juga menantikan hubungan dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Pak Irfan Setiaputra, tetapi saya ke Bang Dedi dulu. Bang Dedi, terakhir pembicaraan dengan Garuda Indonesia sebagai mitra Komisi 6. Ini sebelum nanti saya ke Bang Arya juga sih sebenarnya. Komunikasinya bagaimana kemudian? Ya kalau komunikasi baik-baik saja, tidak ada masalah. Kalau bicara komunikasi ya, tapi kalau bicara tentang situasi perusahaan ya memang tidak menggembirakan. Karena kita sudah tahu bahwa kemarin aja tahun lalu saja kondisi ekuitasnya sudah 0. Cuma saya agak bingung nih kenapa bisa minusnya sampai 41. Berarti sebulan dia bayar berapa itu barangnya ada dalam waktu 1 tahun. Nah, kita melihat bahwa memang Garuda tidak dalam kondisi yang sehat karena beban yang begitu lama, ya banyak persoalan. Termasuk yang terutama tentu biaya lesor tadi dan biaya operasional yang menurut saya cukup besar dan orang-orang di dalam masih berpikir ini it's the same company 20 years ago. Nah ini yang menurut saya nggak benar gitu. Nah jadi kalau ke situasinya sekarang memang terus terang bagaimanapun manajemen Garuda berusaha untuk memulihkan keadaan Garuda, saya kira sudah terlalu dalam. Sudah terlalu dalam kondisi keuangannya, sudah negatif cash flow dan negatif equity, lalu ditambah situasi COVID. Nah ini kan menambah beban yang begitu besar, misalnya ada social distancing sehingga biaya operasionalnya naik 1,5 kali misalnya. Ya pergi 1/3 pulang kosong misalnya. Ini kan kalau diterusin ya bukan hanya besar pasak daripada tiang, pasaknya pun hilang ini nanti lama-lama gitu. Nah ini problem yang tidak harus diselesaikan secara menyeluruh. Nah itu yang kita tahu, kita berkomunikasi juga dengan Kementerian BUMN dari 8,5 triliun yang tahun lalu sudah dicadangkan sebagai talangan, itu tidak semua di drawdown, hanya 1 triliun karena begitu 1 triliun dia menguap. Habis tidak membawa perbaikan apa-apa. Jadi memang kita lihat situasinya ini harus ada restruct yang sangat mendalam. It will be a painful process lah untuk kita mencari jalan keluar dari Garuda ini. Dan saya mau tekankan bahwa itu bukan karena dosa manajemen yang sekarang. Ini sudah dosa turunan yang cukup lama saya kira. Ya, kita tahu dulu kelakuan di rute yang lama-lama lah gitu ya. Ada buy and lease back misalnya lalu membuat itu tekanan buat Garuda, sekarang baru terasa segala macam gitu ya. Kalau menurut saya juga misalnya kemarin itu dengan memberikan meminta penundaan utang, rate naik itu hanya menyimpan bom waktu misalnya, harusnya dari kemarin diselesaikan. Nah, situasi ini menurut saya memaksa kita harus mencari penyelesaian yang menyeluruh. Tidak bisa parastamol lagi di sini sakit kepala. Ini sudah kalau orang ini udah mau kena selebralnya nih kalau nggak diberesin. Makasih. Di sini ada Pak Dahlan Iskan, di periode 2014 Garuda ini sempat merugi 4,87 triliun. Nah tentu Pak Dahlan ini sudah mendeteksi ketika jadi menteri kenapa kemudian Garuda bisa merugi sedemikian dalam. Silakan Pak Dahlan. Ya saya setuju tadi dengan beliau bahwa udahlah kita nggak usah bicara itulah. Semua orang udah tahu bahwa ini parah banget dan harus tindakan yang paling drastis yang harus diambil. Paling drastis itu ya sudah tadi sudah disebutkan, saya setuju bahwa mungkin pesawat-pesawat yang sewa itu negosiasi lagi sudah langsung aja. Enggak mau ya sudah pesawatnya dikembalikan, kalau mau ya terbang bagi hasil atau apa. Dan itu harus drastis, karyawan bagaimana harus, semuanya di segala lini harus drastis. Karena memang ya ada juga akibat manajemen yang lama-lama, ada juga ternyata juga ada korupsi dulu yang saya juga tidak tahu. Ternyata juga tambah lagi kena COVID. Menurut saya ya sudahlah drastis saja. Nah setelah drastis itu diapakan? Kan perusahaan penerbangan itu kan kompetisinya luar biasa. Dengan gaya manajemen BUMN menurut saya udah nggak bisa lagi lah. Ini gaya yang bagaimana? Ini tentu kita penasaran ya pemirsa. Ini gaya yang bagaimana nih Pak Dahlan? Karena Pak Dahlan pernah ada di sana. Gayanya kan gayanya itu kan tidak bisa kayak swasta gitu. Tidak bisa benar-benar keras gitu kan nggak bisa. Nanti ada unsur serikat pekerja, ada unsur politik, ada unsur main-main dan seterusnya. Kalau di swasta kan lebih gampang menyelesaikan itu. Ya sudah, pertama sebetulnya kan
yang paling bisa kalau memang Garuda harus terbang terus, sudahlah kerjasama dengan Singapore Airlines atau dengan Cathay Pacific, apa boleh. Pilihannya kan mati atau hidup, begitu. Nah, tetapi hidup sepenuhnya kan sudah nggak bisa lagi lah. Pilihannya mati. Nah, mau mati atau mau setengah hidup, gitu. Nah, ini berat ini pilihannya, mau kalau mati atau setengah setengah hidup, hidup. ya sudahlah. Misalnya dengan Singapore Airlines. Memang dulu saya pernah melakukan pembicaraan dengan Malaysian Airlines waktu itu. Malaysian Airlines lagi sulit-sulitnya. Kita waktu itu lumayan gagah masih. Kemudian waktu itu saya merintis bertemu dengan CEO Malaysian Airlines. Kita pengen membawa ide bahwa sudahlah Garuda ini akan menangani domestik Indonesia. Karena pasar domestiknya luar biasa besar. Malaysian Airlines nggak usah ikut-ikut domestik Indonesia. Bahkan domestiknya Malaysia pun ditangani Garuda begitu. Kemudian internasionalnya ditangani Malaysian Airlines. Tapi itu 8 tahun yang lalu. Sekarang nggak mungkin lagi karena Malaysian Airlines juga sulit sekali sekarang. Lebih sulit dari Garuda. Sehingga satu-satunya pilihan ya Singapore Airlines. Jadi kalau pola yang sama, ya sudah Garuda mengamankan pasar domestik Indonesia itu luar biasa besar dan menguntungkan. Kemudian pasar internasionalnya kerjasama sama Singapore Airlines, Garuda menjadi feeder. Ini menyakitkan secara nasionalisme dan memalukan, tetapi kan pilihannya tidak banyak begitu. Tapi kan ada kemudian tadi Pak Dahlan sempat sampaikan, sebenarnya kita punya potensi yang luar biasa. Pak Dahlan sudah sampaikan usulan yang baik ketika itu untuk bisa membuat Garuda tetap terbang tinggi dan tetap gagah. Tapi kenapa nggak diterima ya Pak? Oh, waktu itu kan Malaysian Airlines sendiri kemudian ganti CEO. Saya juga habis masa jabatan. Ini yang berat ini kalau sudah habis masa jabatan berubah kebijakan ya Pak. Ya tapi kalau sekarang Mbak, mohon maaf saya potong. Dengan SQ pun kita susah juga kerjasama. Karena mereka sudah menggrounded hampir 50 pesawat mereka. Jadi saya kira filosofi industri penerbangan ini memang sudah harus berubah. Dan kita jangan pernah membayangkan Garuda bisa back to their golden days. Mereka bisa bermain di 20-40% saja menurut saya sudah hebat. Mereka main di 60 pesawat saja sudah hebat. Tapi dengan captive market yang spesifik gitu, jangan mau catch all juga. Nah itu bahaya gitu, karena biarlah itu dibagi dengan yang lain. Dan kita tetap punya Garuda, small sizes, nggak kayak dulu, tapi sustain gitu. Dan nggak gagah-gagahan gitu loh, karena sudah berubah sama sekali. Hubungan dengan lessor pun kayak tadi tuh udah harus berubah. Nggak bisa lagi nyuri uang dari lessor. Sekarang lu jual seat aja, kita operator aja. Misalnya begitu, ownership biar di dia, bebannya ada di sana misalnya. Yang ngurusin tiketingnya, urusin portofolio produknya, jangan lagi Garuda, banyak di situ maling. Biarin aja Traveloka, biarin aja JDID, biarin macam-macam, why not? Gitu. Nah sekarang persoalannya kalau menurut saya nyari ini siapa yang mau nolongin ini. Tidak mungkin pemerintah kita bebankan, jangan pemerintah disuruh gitu, karena nggak adil buat rakyat. Gitu loh ya. Jadi harus dicari siapa. Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu bagaimana BUMN yang sekarat itu kita infus. Dan kalau berharap pemerintah tentu saya kira ini salah. Ya, tidak boleh pemerintah yang membereskan kekacauan ini dengan mengambil haknya rakyat kecil. Saya kira salah. Terima kasih. Banyak yang main-main tadi kalau kata Pak Dahlan tanda petik. Jangan juga mencuri. Nah ternyata ada banyak faktor yang menyebabkan Garuda ini akhirnya tidak bisa terbang tinggi dan justru jangan-jangan malah otaknya yang sudah kena, serebralnya tadi kalau disampaikan oleh Mas Dedi. Sesaat lagi kita akan lanjutkan diskusi Night, tetaplah bersama kami. Jangan lagi main-main dan jangan lagi mencuri karena hutangnya sudah 70 triliun dan kerugiannya mencapai 16 triliun di periode 2020. Sebelum saya ke Bang Arya, saya ke Bang Alvin dulu. Pak Alvin, ini Pak Alvin kan sudah lama juga mengamati Garuda dan kita beberapa kali membahas mengenai ini. Dan ternyata kondisinya semakin memburuk. Kalau menurut Pak Alvin, sepengamatan Pak Alvin, silakan. Ya, saya kira sejalan dengan Pak Dahlan ya, udah nggak usah mikir yang kemarin-kemarin karena kita juga tahu sama-sama mengadakan pesawat Boeing 737, pesawatnya sama, Garuda jauh lebih mahal daripada swasta kan, ini kan sudah aneh. Tapi sekarang ke depannya kita mau ngapain? Nah, kalau kita
mau ke depan ini bagaimana. Saya ini khawatir internalnya Garuda ini dulu sekarang. Apakah antara manajemen dengan pekerjanya ini sudah sama punya komitmen untuk menyelamatkan Garuda dulu. Kemudian antara direksi dengan Dewan Komisaris ini juga satu visi. Kemudian Dekom dengan owner ini kelihatannya juga ada masalah. Saya mencermati apa yang diunggah oleh Pak Peter Gonta, salah satu anggota Dewan Komisaris. Ini juga sangat tercengang saya bahwa ternyata ada klaim ya bahwa antara lain dari Kementerian BUMN ini juga sering intervensi ke kebijakan Garuda. Nah, bahkan tanpa melewati komisaris. Ini kita harus ingat kalau Garuda ini BUMN biasa itu masih memungkinkan demikian. Tapi Garuda ini juga perusahaan terbuka. Nah, perusahaan terbuka kalau memang ada kebijakan dari pemerintah mestinya lewat RUPS atau tertulis kan. Nah, ini saya kira Pak Arya ada di sini ini perlu juga diklarifikasi sebab sebagai perusahaan terbuka ini melanggar kan kalau ada campur tangan Kementerian BUMN langsung kepada direksi tanpa lewat komisaris dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini juga sebagai perusahaan terbuka ini agak mengkhawatirkan kalau antara komisaris, direksi, kemudian owner ini nggak akur. Padahal kondisi pesawatnya ini sedang oleng sekarang. Ini sangat berbahaya. Jadi saya kira kita perlu segera bertemu ya Menteri BUMN, komisaris dan direksi, satukan visi, kemudian juga mengajak pekerjanya. Saya juga mendapatkan kopi dari Sekarga dan sebagainya bahwa mereka juga punya semangat untuk menyelamatkan Garuda, bahkan potong gaji pun siap. Saya kira ini penting karena sampai saat ini beban operasional Garuda ini masih tinggi. Gaji, insentif dan sebagainya masih mengacu pada kondisi normal. Padahal ini kondisi tidak normal. Jadi perlu disesuaikan dulu. Kemudian masih terkait dengan status perusahaan terbuka. Sampai dengan tadi siang saya belum berhasil mendapatkan laporan keuangan tahun 2020 yang seharusnya sudah masuk ke Bursa Efek Indonesia paling lambat tanggal 31 Mei kemarin, ini sudah tanggal 2. Ini juga indikasi yang kurang baik. Apakah ada masalah antara temuan auditor dengan owner yaitu Kementerian BUMN atau mungkin juga ada transaksi besar yang masih perlu didalami lagi. Tapi ini bukan tanda-tanda perusahaan yang sehat dan dalam kondisi seperti ini pemerintah khususnya Kementerian BUMN perlu menjaga kepercayaan pasar terhadap Garuda ini. Bukan hanya pemilik saham tapi lessor, kreditur, masyarakat luas ini dan kreditur itu bukan kreditur besar juga ya. Kreditur kecil-kecil ini juga banyak yang membuat seragam, yang membuat tas apa. Ini mereka juga tunggaan cukup banyak. Saya kira ini perlu diperhatikan, gitu Mbak. Ada banyak catatan sebelum nanti Bang Said juga pasti akan memberikan pandangan. Bang Arya, ini saya mencatat saja mulai dari intervensi pemerintah, kemudian penyesuaian di internal, termasuk laporan keuangan. Banyak Bang Arya. Tes. Makanya kita sepakat sama Bang Peter tadi, kita akan kurangi komisaris nanti. Nggak hanya ngurangi gajinya. Kita kurangi komisarisnya nanti. Pak Peter berhenti. Itu kan gini Pak Peter itu kan dari pemegang saham perwakilan yang 30%. Nanti kalau itu tergantung perwakilan saham yang ini. Dia mewakili 5%. Iya 5%, jadi silakan aja tanya ke mereka nanti. Jadi nanti tapi kita dari yang pemegang saham terbesar mengatakan akan supaya semua ini kita kurangi komisarisnya, direksi pun kita kurangi. Tadi jelas tuh tegas Pak Erik tadi. Kalau Pak Peter kan urusan pemegang saham yang satu lagi. Bukan kita Pak, itu satu. Tadi mengenai laporan keuangan harusnya Pak Peter yang jawab tuh, dia komisaris. Harusnya dia jawab juga tuh kenapa nggak dia bikin. Harus supaya jelas, jadi jangan cuma satu sisi gitu. Tapi saya tahu lah, Pak Peter ini juga diundang main pas. Memang nggak enak juga sebenarnya saya terbuka-buka gini ya. Lucu gitu karena urusan komisaris kalau dibuka di publik gitu. Ya harusnya itu selesai dalam aja.
Karena kan sebenarnya Pak Peter tahu kondisi dalam Garuda kan karena dia di dalam. Ya. Kalau dia bukan komisaris, dia nggak akan bisa tahu seperti itu gitu. Jadi harusnya dia selesaikan dalam aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Peter ini saya dapat laporan juga kemarin. Dia berapa hari yang lalu diundang kok, diam aja. Diundang sama Pak Wamen, diam aja. Dan dia juga sudah diundang ke sini sih Pak. Ya, Bahkan teman saya ditanya, kamu siapa, saya nggak kenal. Mungkin ngundangnya harus di medsos. Oh iya. Jadi kan diundang sama Pak Wamen, ditanya masing-masing komisaris, terangin dan sebagainya, nggak ada komentar. Tapi komentar di sosmed, ya Pak Peter sebagai senior harusnya ngajari kita yang muda-muda juga bagaimana perilaku komisaris. Gitu loh. Saya clear kalau itu. Kemudian yang kedua, kita harus jelas lah. Saya sepakat sama Pak Dahlan, Bang Deddy dan kawan-kawan gitu ya. Ini memang berat kondisinya. Udah megap-megap. Garuda. Garuda ini bukan lagi kondisi waktu itu sudah mepet. Sakaratul maut. Iya, waktu sudah mepet. Kalau nggak ditanggulangi, berhenti. Karena apa? Karena dia sekarang ini operasional dia, pendapatan dia itu sudah sangat rendah. Equity dia itu makin lama makin habis. Udah minus kok. Iya. Jadi artinya dapat dari penumpang itu dipakai untuk operasional langsung. Ini kan kalau nggak diselesaikan bisa bahaya gitu kondisinya. Makanya kita bilang bahwa kondisinya Garuda ini sekarang harus secepatnya kita restrukturisasi. Seperti kata Bang Dahlan tadi, ini harus negosiasi dengan lessor. Karena kuncinya di lessor. Penyewa pesawat nih. Ini kan Garuda ini harus kita tahu. Ini Garuda ini banyak sekali, lessernya aja banyak banget. Nggak hanya satu, nggak dua, nggak tiga, belasan. Dan ada yang bisa kerja sama, ada yang enggak gitu. Itu ada. Jadi kita akan coba untuk yang bekerja sama, kita coba. Tapi identifikasi awal apakah memang harus sedemikian banyak lasernya? Ya makanya kita nggak usah ngomongin yang lama lagi. Ya. Ini kan yang lama ini semuanya udah kita sekarang ini, makanya sekarang ini, tapi ini juga susah. Kalau kita kumpulkan satu persatu B2B, ini bisa panjang Bang. Ya. Dan ini kondisinya udah berat, maka kita harus cari cepat. Cara cepat bagaimana mengumpulkan semua laser, bukan lagi dalam B2B, tapi udah satu rangkul aja semua. Artinya satu kelompok digabungkan semua, kira-kira solusinya apa? Karena ini harus dinegosiasikan. Dan negosiasinya memang kami punya cuma segini, kalau mau ayo, kalau enggak jangan gitu, tinggal udah gitu. Dan itu harus dilakukan. Nah kemudian juga kita sudah lihat ya, ini Garuda akan difokuskan ke domestik. Nggak lagi ke luar negeri gitu. Itu dulu tahun berapa ya, 2020 laporan keuangan tuh jelas tuh. Itu yang namanya penerbangan domestiknya untung. Penerbangan ke luar negerinya itu rugi. Baik yang ke Belanda maupun ke London. Itu berat banget itu. Jadi ini sekarang domestik. Toh kita kan berbeda sama Singapura ya, yang dia nggak punya, dia cuma jadi hub, itu kan berat bagi dia. Dan bagi Singapura, kenapa bertahan mati-matian? Kalau dia nggak mempertahankan SQ itu, Singapurnya mati. Karena dia nggak jadi hub lagi, Singapurnya mati, makanya dia akan bertarung gila-gilaan, Jadi SQ itu adalah bagian dari kehidupan negaranya, jadi kita nggak bisa bandingin gitu sama Singapura. Karena kalau tanpa SQ, mungkin orang nggak lewat lagi Singapura. Jadi dia harus pertahankan Singapura. Sementara kita kan lain. Nah kalau kita ini kita akan bermain di lokal. Tapi itu pun kita akan mengurangi, mungkin sampai tinggal 70 aja pesawat ini. Pesawat kita pertahankan 70, baru ada pensiun dini, kita harapkan ini bisa mengurangi banyak. Dan bagus kok, nggak berat, nggak jelek. Jadi bagi karyawan Garuda, mengambil itu 2 kali pesangon Bang, jadi besar kan, dan sebagainya cukup besar. Jadi ini adalah pilihan kita untuk lebih manusiawi, mengurangi tenaga kerja kita. Ini adalah langkah-langkah yang memang ini berat, kalau nggak mau berat. Masih ada uang untuk membayar pesangon? Masih bisa. Nah kalau masih sebetulnya mumpung masih punya uang, kalau saya karyawan terima sekarang. Ya. Karena kalau ini mundur 2 bulan lagi, uang itu sudah nggak ada mungkin. Betul. Wah ini hebat ini, ada jaminan uang untuk pesangon ada kok. Ya.
Betul. Meskipun saya tidak tahu di mana uang itu. Jadi betul. Jadi sebenarnya ini memang kesempatan, betul Bang. Karena namanya pesawat ini beda sama yang lain. Dia itu equity-nya itu 3 bulan Bang ya, tahannya untuk menutupi semua gitu. Jadi kalau penumpangnya turun, amblas. Dan ini sebenarnya kemarin gini, bulan Desember kemarin itu agak ada harapan dikit gitu. Kemarin Januari, wah ambruk. Sampai kemarin kita waktu lebaran, waduh penumpangnya cuma 800 orang Bang. 800 orang penumpangnya. Ini kan berat bagi Garuda gitu. Jadi ini langkah-langkah kita ya, kita coba terus cari jalan lah. Restrukturisasi, negosiasi dengan lessor. Dan bagaimana, karena gini, ini kan kontraknya kita pusing. Ya. Di situ ada tertera misalnya. Kalau kita membatalkan kontrak, maka kita harus bayar full sampai habis. Dan itu ditandatangan ya ketika ya, itu ya? Udahlah kita nggak usah diomongin lagi. Okay. Ya itu yang harus kita tanggung setelah biaya, anggaran. Makanya kita mau nggak mau negosiasi nih. Apalagi kan kemarin udah ditangkap KPK, berarti ada. Yang udah ada urusan negatif itu udahlah. Itu urusan belakang, yang masih bersih-bersih ini kita coba negosiasi. Bagaimana kalau lebih jalan pintas lagi ke KPPU? Udah ini lebih pintas lagi. Ini nggak bisa tunggu-tunggu. Bukan KPPU, satu lagi. KPPU, yang ke PKPU. PKPU. Nah, ke PKPU. Sudah jalan pintas, besok lusa ke PKPU. Kalau kreditor tidak mau membawa ke PKPU, ya direksi bawah. Udahlah, ini udah ada tawaran. Menurut saya itu jalan. Mungkin satu-satunya jalan. Ada satu solusi, nanti kita coba tanya sama Pak Said sebelum melanjutkan ke Bang Arya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kalau menurut saya buah si malakama juga ya Pak, karena kalau misalnya itu maskapai besar yang punya Indonesia, jadi menurut aku itu image juga kalau kita punya maskapai seperti Garuda. Tapi kalau merugi terus kayak gini, kan istilahnya negara harus put effort juga untuk kasih uang terus kan ke perusahaan itu. Harus dirombak untuk ke manajemennya sehingga bisa pulih kembali gitu Mas. Dan jangan dibubarin sih kalau menurut saya sih, karena image-nya Garuda Indonesia kan di mata internasional itu pasti Indonesia tuh kan. Nggak ada kedisiplinan dalam manajemennya, kalau menurut saya. Nah jadi sekarang siapapun yang akan jadi dirut di situ mungkin nggak mudah mungkin ya. Nah kalau persoalan apakah ini lanjut apa enggak, karena ini flag carrier negara kita, ya seharusnya ini lanjut. Tapi bagaimana membenahi manajemen di dalam ini yang nggak mudah. Kayaknya direksi yang periode ini mules semua ya, karena ruginya utangnya aja udah 70 triliun, kemudian nggak pernah mulus ya Pak kalau direksi BUMN ya? Beda sama swasta kata. Perusahaannya tetap ya. Kita coba tanya sama Bang Said. Bang Said, ini tadi sempat ada celotehan direksi BUMN itu nggak pernah mulus perutnya. Silakan Bang Said komentarnya berkaitan mengenai Garuda Indonesia ini Bang Said. Terima kasih. Saya ibaratkan Garuda itu adalah pasien di ICU yang sudah memakai ventilator akibat akumulasi penyakit yang sudah lama. Itu perumpamaan saya. Kenapa saya katakan demikian? Garuda itu, kalau di perusahaan itu ada 3 indikator yang harus kita lihat secara detail adalah cash flow, neraca, dan ekuitas. Cash flow udah minus 16 triliun. Utang, neraca utang itu 70 triliun. Kemudian ekuitas minus 41 triliun. Saya coba membayangkan kepada pemirsa semua, kalau dimasukkan ekuitas saja minus 41 ditambah dengan utang 70 triliun, berarti 111 triliun. Nah, bayangkan harga pesawat itu sebenarnya Boeing 737 pada saat normal itu sekitar 500 miliar. 500 miliar, coba bayangkan berarti ada sekitar 200 pesawat harus dijual baru bisa kembali normal ekuitas sama utang. Jadi saya membayangkan bahwa itu memang sangat berat. Pertanyaannya adalah Garuda mau diapakan ke depan? Nah, itu pilihan saya pikir Pak Erik perlu ketemu Presiden dan mungkin juga DPR
harus mengambil sikap. Apakah Garuda memang masih perlu, Indonesia masih perlu flag carrier? Kalau sudah tidak perlu, maka kita pikirkan jalannya seperti apa. Kalau masih perlu, maka kita juga pikirkan jalannya seperti apa. Jadi saya sarankan sikap itu dulu yang diambil. Baru mengambil cara. Kalau enggak, itu nanti goyang lagi. Nah, itu dulu yang diambil. Kemudian, saya coba kalau umpamanya masih butuh flag carrier, maka Garuda, pemerintah harus menghitung ulang dan mengurangi semua beban, melakukan negosiasi keras, baru melakukan negosiasi keras, maksudnya langkah restrukturisasi berbasis pada sikap bahwa Indonesia masih butuh flag carrier. Maka caranya berbagai cara bisa dilakukan. Tadi Pak Dahlan Iskan menyatakan bisa melakukan mitra, mungkin dengan Emirat, mungkin dengan perusahaan-perusahaan penerbangan negara lain yang sebenarnya menyatu dengan negaranya, bukan penerbangan yang lepas dari negaranya. Berbagai penerbangan yang menyatu dengan negaranya, itulah SQ, Singapore Airlines, kemudian Emirates, kemudian Etihad, itu menyatu dengan negaranya. Jadi kalau kita bekerja sama dengan bermitra dengan mereka, itu kita bermitra secara negara. Itu kalau sikapnya adalah memiliki flag carrier. Nah, sekarang kita harus lihat bahwa ini memang harus ada langkah radikal. Sekali-sekali saya menyatakan langkah radikal, supaya radikal itu jangan dianalogikan terus dengan sikap-sikap ini. Langkah radikal untuk menyelamatkan Garuda. Nah, yang kedua tadi, kalau tidak punya flag carrier lagi, kita tidak mau punya flag carrier, maka saya setuju usulan Pak Dahlan Iskan tadi, bahwa misalnya memasukkan ke PKPU, bahwa dinyatakan bangkrut Garuda, kemudian dibentuk Garuda yang baru. Nah, problem yang bisa muncul di sini adalah bahwa ada celah hukum yang bisa abu-abu, bahwa kreditur tidak hanya menuntut ke Garuda, tapi dia menuntut ke pemegang saham dalam ini pemerintah Republik Indonesia. Kenapa saya katakan ini celah hukum yang bisa diperdebatkan secara internasional? Karena dulu banyak sekali keputusan yang menyatakan apabila BUMN itu bangkrut, maka pemilik sahamnya bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Maka pemilik saham memiliki kewajiban. Kenapa? Karena dulu sudah lama sekali kita perjuangkan agar aset negara dipisahkan di BUMN tidak diperlakukan sebagai aset negara. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perlakuan aset negara yang ada di BUMN sama dengan aset negara yang tidak dipisahkan. Nah, keputusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi ruang celah bagi pengacara-pengacara yang menuntut pemerintah, bukan menuntut Garuda saja, tapi menuntut pemerintah karena ada keputusan MK. Itulah saya katakan pada saat dibahas di MK ini, Hakim MK tidak paham dampak daripada keputusan tersebut di kemudian hari. Nah, jadi saya ulangi, ini Garuda harus langkah radikal dengan dua alternatif. Satu, asumsi bahwa flag carrier, satu non flag carrier. Saya pikir itu tidak ada yang lain yang lakukan. Tapi saya punya keyakinan begini. Garuda itu punya potensi kekuatan yang sangat besar. Ada tiga yang dia miliki. Satu adalah penumpang domestik, itu sangat bagus. Kemudian nama baik Garuda tentang keselamatan penerbangan sangat bagus. Yang ketiga ada JMF, yang keempat ada CityLink. Jadi saya pikir value-nya masih ada, yang penting yang lain-lainnya bersih. Nah, itu value yang dimiliki Garuda. Yang kedua, bahwa ada Menteri BUMN yang dikenal bahwa itu jago melakukan restrukturisasi keuangan. Ada mungkin bisa minta bantuan Pak Sandiaga Uno yang juga dikenal jago restrukturisasi perusahaan, dan ada dua wakil menteri BUMN yang ahli keuangan, bahkan salah satu wakil menteri salah satu wakil menteri adalah bekas dirut Garuda. Jadi saya pikir mereka duduk sama-sama, tapi saya ulangi, harus ketemu presiden dulu. Pak Presiden, ini Garuda apakah kita mau masih punya flag carrier atau tidak perlu lagi harus punya flag carrier. Habis itu kumpulkan semua orang untuk mencari jalan keluar. Itu saya pikir dari saya. Kita jeda dulu, sesaat lagi kami kembali.
turbulensi keuangan, mampukah Garuda bertahan? Saya sudah terhubung dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setia Putra. Pak Dirut, selamat malam. Selamat malam. Pak Dirut, ini kita dari tadi membicarakan mengenai Garuda Indonesia yang sebenarnya harapannya sangat besar sekali supaya ia bisa selamat. Nah, tentu kita ingin dengar dari Pak Dirut sendiri di internal, karena ini tadi Pak Alvin mengatakan harus firm dulu di internal, karena ada hubungan yang kurang harmonis di antara shareholders di Garuda Indonesia, Pak. Ya. Oke, sebenarnya harmonis-harmonis saja kok, cuman kadang-kadang suka suka diinterpretasikan salah. Kita semuanya harmonis kok, karyawan, direksi, komisaris maupun pemegang saham gitu kan. Kita komunikasi terus kok. Berkaitan mengenai kondisi Garuda, Pak, ini tadi ada usulan untuk di PKPU-kan saja, kemudian harus ada firm ke Presiden, apakah memang akan flight carrier ataukah non-flight carrier. Nah, ini kalau dari direksi di internal pembicaraannya sampai saat ini sejauh mana, Pak? Ya, jadi diskusi soal itu memang bukan ranah manajemen semuanya ya, dan mayoritas itu adalah ranah pemegang saham. Ya, dan jadi kami tugasnya adalah memberi laporan, memberi beberapa opsi, situasi, dan prediksi ke depan. Ya. Adalah pemegang saham yang akan menentukan jalan mana yang sebaiknya. Tapi kalau dari sisi manajemen, seperti yang diamanahkan dari awal, adalah memastikan pertama bahwa operasi perusahaan tetap berlangsung. Yang kedua, safety sebagai salah satu basis daripada industri ini selalu dijaga dan selalu dikedepankan. Sehingga dalam kondisi apapun untuk memastikan penerbangan tersebut tetap aman dan nyaman, no compromise ya dari kami dari sisi manajemen. Dan yang terakhir tentu saja menjalankan kewajiban semaksimal mungkin, menjaga hubungan dengan semua stakeholder sebaik mungkin, dan secara transparan mengkomunikasikan apa yang terjadi saat ini dan apa yang akan kita lakukan, sehingga diskusi kita termasuk dengan karyawan itu cukup transparan. Memang kami agak menyayangkan ketika misalnya rekaman rapat internal atau sesi internal beredar di luar, tetapi dunia ini kan dunia yang seperti ini sekarang, jadi nggak ada yang perlu ditutupi, nggak ada yang perlu larang-larang gitu loh. Jadi kami dari sisi manajemen, baik itu ke komisaris, ke pemegang saham maupun ke seluruh karyawan itu tetap mempertahankan basis paling utama dari seluruh proses manajemen, yaitu transparansi. Pak Dahlan, boleh nggak bertanya tegasnya, direksi beranggapan apakah dalam 3 bulan ke depan Garuda ini masih bisa terbang seperti hari-hari ini? Jadi bukan anggapan, keharusan, Pak. Keharusan apapun yang terjadi sepertinya. Ya udahlah, kalau memang direksinya ngomong gitu, untuk apa kita mikir? Direksinya begitu yakin kok, 3 bulan lagi pun masih bisa terbang dengan normal. Untuk apa kita pikirkan pusing-pusing begini? Direksinya tidak pusing. Ya sudah, terima kasih. Berarti Anda hebat sekali bahwa 3 bulan ke depan pun Garuda masih akan bisa terbang normal. Makasih. Jadi saya luruskan dulu sedikit ya. Apa yang sih yang kita punya dan apa yang sih yang kita mampu lakukan? Yang pertama ya tentu saja bekerja keras. Ya, dan kalau bisa 1 hari itu 36 jam lah, bukan 24 jam. Yang kedua adalah mencari cara apapun untuk memastikan hambatan-hambatan untuk operasi itu bisa kita tangani dari waktu ke waktu. Itu aja sih. Dan tentu saja dukungan daripada publik untuk tetap terbang bersama Garuda, yakin bahwa terbang dengan Garuda lah terbang yang aman, itu tentu saja kita dukung. Karena kalau kita udah kerja keras, kita udah lakukan apapun, terus orang nggak ada yang mau naik terbang kan juga nggak ada gunanya. Demikian. Dan ini kan proses bukan semalam 2 malam, ini kita udah berapa bulan kan berinteraksi dengan semua pihak dan memastikan bahwa kita tetap terbang. Pada waktu beberapa maskapai tidak terbang, pada waktu larangan mudik kita tetap terbang kok. Karena tolong dipahami bahwa Garuda sebagai entiti bisnis satu hal, sebagai BUMN hal yang kedua. Tetapi sejarah Garuda ini kan adalah jelas. Mandatnya adalah menghubungkan connectivity antar pulau, antar suku, antar bangsa di negara ini, Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi adalah keharusan buat kami manajemen untuk memastikan bukan cuma 3 bulan, tetapi juga selama-lamanya.
Pak Irfan. Dapat aplaus Pak dari Pak Dahlan Iskan, luar biasa sekali dedikasinya. Pak Irfan, saya agak beda pendapat dengan Pak Dahlan ya. Pak Irfan sebagai dirut kalau tidak punya optimisme, selesai ini Garuda kan. Jadi saya mengapresiasi sikap Pak Irfan, walaupun saya yakin Pak Irfan pun juga paham. Deg-degannya luar biasa. Tantangannya seperti apa. Karena kalau dirut itu tidak punya optimisme, yang di bawah kerja ini besok juga mungkin udah nggak punya semangat kerja. Dan ketika semangat kerja itu nggak ada, tinggal mempercepat runtuhnya saja. Jadi saya dalam hal ini saya menyampaikan apresiasi terhadap optimisme. Tapi ingat Pak Irfan, optimisme saja tidak cukup. Manfaatkan juga semangat pekerja yang kebetulan hari ini banyak juga berbagi kepada saya. Mereka secara tertulis menyampaikan dukungan kepada manajemen, siap juga untuk berkorban demi Garuda. Manfaatkan momentum ini untuk membenahi internal, membentuk budaya kerja baru. Sebab kalau tanpa budaya kerja baru susah ini nanti ke depannya. Nah ini tentu kita ingin tahu budaya apa yang kemudian diusulkan oleh Pak Alvin sebelum nanti saya ke Bang Deddy. Ya, budaya yang lama itu kan kita kenal Garuda dengan budaya yang boros, yang manja. Ya, tadi Pak Dahlan juga direksi itu nggak usah pusing kalau BUMN itu selalu ada garansi kan. Sekarang kan sudah jelas walaupun BUMN tetap saja yang pusing direksinya. Nah, dalam kondisi seperti ini ibaratnya tadi di ICU harus dioperasi, kalau perlu ada yang diamputasi, tapi setelah ini ya harus gaya hidup baru. Seperti Pak Dahlan ini kan juga pernah sakit keras, setelah sembuh gaya hidupnya baru supaya sehat gitu. Tapi kalau kita dengar penjelasan Dirut tadi kan tidak sedang di ICU. Kesan saya. Gini, bisa saya jelaskan mungkin tadi karena Bang Irfan nggak ngejelasin detail ya sebenarnya ya. Cash flow-nya nggak ada masalah Bang. Yang masalah itu neracanya, bukunya lah. Cash flow-nya nggak ada masalah, makanya masih bisa beroperasi. Tapi ya itu, dia nggak bayar sewa. Jadi dikeluarin itu. Jadi dikeluarkan. Jadi nggak dia bayar sewa-sewa yang memang pesawat yang nggak dia pakai nggak dia bayar. Jadi, ya gini mungkin terima kasih Pak Alvin, Pak Dahlan. Ini guru lama saya gitu kan. Jadi Pak Dahlan juga tahu lah saya bukan orang yang mengedepankan hidup mewah dan segala macam. Tapi yang penting kan sepertinya ini artinya semua sumber daya yang kita miliki mestinya fokus ke upaya-upaya perbaikan dan melewati masa pandemi ini, plus kemudian tentu saja melakukan upaya-upaya yang memungkinkan di sedemikian rupa sehingga ketika pandemi ini lewat dan ketika proses misalnya restrukturisasi kita berhasil, ini sebuah Garuda yang baru. Karena mohon disadari apabila ini tetap Garuda yang model lama, ini akan kejadian lagi dan bukankah berapa kali sudah Garuda menghadapi situasi seperti ini. Dan betul saya sangat setuju dengan Pak Alvin. Bukan cuma budaya manja atau boros, saya nggak tahu ya itu pemahaman Pak Alvin. Tetapi cara kerja kita yang berbeda, cara kita melihat customer secara berbeda, cara kita menyediakan jasa secara berbeda, dan juga cara kita untuk tidak mengkomoditisasi produk-produk kita. Mungkin banyak juga yang sudah tahu berapa bulan lalu kita mulai mengedepankan tagline baru kita, because you matter gitu. Karena buat kami setiap penumpang itu matter buat kita. Saya dengan sangat senang hati datang ke lapangan, ikutan juga di check-in counter, tuh mendengar juga langsung dari penumpang dan siapapun tahu bisa kontak saya kapanpun, apapun untuk memberikan feedback dan kami sangat-sangat terbuka terhadap ini feedback untuk perbaikan. Jadi PKPU betul-betul tidak diperlukan ya Pak? Gini Pak, itu bagian salah satu dari proses yang harus kita lalui pilihan apakah in cost atau out of cost gitu kan. Ini pasti butuh analisa lebih mendalam, kami sudah rekrut beberapa advisor beserta Mandiri Sekuritas tentu saja dengan guidance dari Kementerian BUMN. Ini sedang kita kaji cara yang terbaik, cara yang cepat, cara yang paling fair kepada semua pihak, apakah melewati proses in cost atau out of the cost. Bang Deddy. Iya, saya kira saya senang aja sih dengan dengar Bung Irfan begitu begitu firm ya, begitu memberikan aura positif ya. Jadi semua awak Garuda bisa. Saya dibayar untuk itu kok Pak. Ya, saya tahu Bung Irfan, makanya kan itu cukup senang saya. Tapi Pak Irfan, kita sudah tahu bahwa situasinya kan
apanya tidak bisa dianggap enteng, dianggap ringan, ya meskipun tidak harus ditunjukkan karena technically sebenarnya harusnya bisa dibilang bangkrut ini Garuda, ya technically, ya secara teknis sudah gitu memenuhi persyaratan. Tapi saya mau bilang begini, Bung Irfan, karena ini lalu apa yang harus kita lakukan? Ini kan tinggal nunggu sebenarnya, ya kan nggak mungkin terus-terusan seperti ini, seperti supir omprengan ya. Dapat setoran hari ini, besok narik lagi, kalau perlu ngutang bensin dulu. Kan nggak kayak gitu kita. Mau menyelesaikan persoalan ini secara fundamental. Oleh karena itu message terhadap seluruh awak Garuda harus clear juga Pak Dirut. Ya, saya kira segera direksi melakukan negosiasi yang yang sistematis dengan seluruh awak Garuda. Misalnya tadi usulan pensiun dini itu sudah harus diberitahu bahwa situasinya memang sudah mengharuskan untuk melakukan itu saat ini. Ya, tidak saja karena problem keuangan tapi juga problem karena pandemi. Itu harus segera disampaikan karena saya menghitung dengan teman-teman at least harus ada layoff 50%. Kalau tidak lu tidak bisa tanggung itu beban. Kalau dilakukan layoff 50% itu sekitar 5 sampai 10 triliun bisa dihemat. Mungkin 5 triliun lah katakan seperti itu ya. Itu Tapi kan kalau cash flow-nya masih positif Pak? Ya cash flow positif kan itu tadi Pak, gali lubang sudah lebih besar pasak daripada tiang kan. Itemnya dikeluarkan. Ya jadi di samping itu juga saya kira ini juga Pak Irfan Garuda harus sampaikan kepada pemerintah. Kenapa Garuda saja yang terus-menerus dipaksa dengan social distancing yang begitu ketat? Ya, kalau pemerintah tidak percaya lagi dengan PCR, ya sudah nggak usah PCR, jalankan social distancing. Tapi kalau enggak, ya kenapa yang swasta bisa misalnya? Ini kan sudah mengurangi beban Garuda. Lalu yang rute-rute yang buruk, yang jelek itu Pak, yang merugi itu kenapa sih masih diterusin? Tutup saja, kenapa kan itu sudah mengurangi banyak. Lalu saya kira dengan segala lesor itu Pak, mana yang mereka mau, mana yang nggak mau, biar jelas. Yang tidak mau udah langsung aja in court settlement gitu loh, nggak usah kita buy time karena hanya akan membuat persoalan menjadi lebih buruk gitu. Jadi kita di sini kan untuk mencari sebenarnya jalan keluar terbaik seperti apa sih untuk supaya sekali ini aja nih sakitnya. Ibarat kemoterapi ini sekali ini, jangan ngulang lagi besok. Kita mau yang fundamental gitu loh, karena it's not okay. Garuda is not okay Pak Irfan. Saya suka dengan optimisme Pak Dirut nih, tapi sorry to say, ya ini teman-teman di Garuda harus paham betul. Nggak mungkin lagi itu dibayar minimum 60 jam itu Pak. Itu bullshit itu, kalau masih mereka berharap seperti itu sangat tidak mungkin, sama aja nyuruh Garuda bangkrut gitu loh. Jadi ini semua pesan-pesannya harus sampai kepada awak Garuda saya kira. Baik, Pak Dirut akan tanggapi sesaat lagi, tetaplah di Indonesia Business Forum. Pak Dirut lagi, ini mumpung ada Pak Said, saya juga minta tanggapan Pak Said nih. Pak Said silakan. Saya ada dua hal yang saya agak ragu tadi. Pernyataan Bung Arya menyatakan bahwa cash flow aman. Yang kedua pernyataan Pak Dirut bahwa 3 bulan ke depan masih bisa terbang normal. Begini, yang dimaksud cash flow aman adalah apabila semua utang-utang lancar itu dibayar, bukan cash flow karena mengemplang. Dan saya nggak yakin betul bahwa cash flow-nya aman. Kenapa? Begini, Garuda itu pernah punya pesawat 140. Sekarang yang terbang mungkin hanya 30. Berarti berapa pilot yang nganggur? Dan yang pesawat yang nganggur juga banyak. Tidak masuk akal bahwa itu cash flow lancar. Begini, satu pesawat tidak terbang, maka harus ada 3 pesawat lain yang mencarikan uang untuk menutupi cash flow yang tidak terbang tersebut. Itu hitungan sederhananya. Jadi saya nggak yakin cash flow-nya aman. Yang nggak yakin, tapi saya maklumi pernyataan itu. Yang kedua, Pak Dirut tadi menyatakan 3 bulan ke depan masih aman. Saya nggak tahu cara bikin amannya, karena saya berkali-kali terbang dengan Garuda. Ini gimana bisa dengan harga tiket yang tidak terlalu jauh beda dengan tidak ada social distancing, yang pilotnya mereka itu yang bergaji 100 juta tinggal dikasih 15 juta, kok bisa dia juga tidak aman. Garuda yang penumpangnya sedikit, pilotnya yang nganggur banyak, masih dibayar full,
kok masih bisa terbang. Jadi ada keajaiban secara bisnis, tapi saya nggak tahu. Tapi saya maklumi bahwa berikan optimisme, tapi berikan secara real bahwa memang Garuda di ICU. Itu saya pikir dari saya. Bang Arya ada tanggapan dulu sebelum ke Pak Dirut. Ini jadi gantian yang video Gitu ya? conference. Jadi Bang Arya dulu nanti baru ke Pak Dirut. Karena ujung-ujungnya nanti ke sini juga. Kan tadi udah saya bilang Bang, dia cash flow positif karena memang ada yang tidak dibayar. Nah, cash flow palsu itu namanya. Kan yang penting duitnya ada Bang. Ya, Artinya tetap bisa terbang. Tapi kan ngemplang orang lain. Kan seperti ini Bang, seperti yang bombardir. Kan kita pulangkan dan sebagainya kan itu nggak kita bayar. Itu Ya, clear ya. tapi jangan ngutang aftur ke Pertamina yang mati. Tenang aja Pertamina tenang, berotot ya. Jadi Cuma 11 triliun kok, cuma 11 triliun. itu berotot lah, Pertamina berotot. Jadi gini. Ya. Jadi yang pasti ya ini kita sudah hitung bahwa ini harus kita lakukan restrukturisasi, kita negosiasi dengan lessor, kita harus turunkan harga dengan penyewa-penyewa ini, mana yang nggak realistis kita potong semua, kemudian ada pensiun dini kepada karyawan. Nah ini yang dilakukan adalah pemotongan-pemotongan untuk menyehatkan semua keuangannya Garuda. Kalau nggak dilakukan, maka yang seperti kata Bang Saidu tadi ini ya mati gitu. Nah jadi ini harus dikejar oleh Irfan dan kawan-kawan, Pak Irfan dan kawan-kawan, manajemen bahwa ini restrukturisasi dengan cara yang tadi itu mungkin berbagai cara lah ya. Tadi kan Bang Irfan mengatakan ada 2 cara, ada in-law dan ada outlaw. Nah mana yang paling cepat, karena kalau nggak cepat ini, kalau nggak cepat dilaksanakan maka dia akan makin parah. Ini bisa bahaya lah gitu. Kita sepakat ini. Jadi ini tugasnya Bang Irfan. Bagaimana manajemen ini sekarang melakukan kerja keras dan kita udah lakukan. Jadi pemegang saham juga. Tadi kan dikatakan tadi Pak Peter Gonta gitu ya mengatakan pemegang saham jangan campur-campur. Kok kami nggak campur berat bos. Bahaya kondisi saat ini. Kalau kami nggak campur pemegang saham mati. Nanti yang kena kan kami juga. Jadi pemegang saham memang harus saat ini memang kondisinya bukanlah normal. Mau nggak mau memang harus melakukan sebuah intervensi-intervensi yang memang mempercepat proses ini bisa selesai. Jadi tadi itu kuncinya adalah restrukturisasi, lessernya dinegosiasi dengan cara berbagai cara, apakah in-law dan out-law gitu ya. In-law ya PKPU gitu, out-law ya negosiasi B2B, ya kan? In-court atau out-court. Ya inilah. Ya supaya ini aja. Beda soalnya. Ya sorry, beda, betul. In-court dan out-court. Jadi kalau nanti dia kalau di in-court berarti PKPU, kalau dia out-court berarti dia B2B. Nah mana yang paling cepat itu harus dikerjakan. Kemudian tadi itu langkah itu kita sudah dukung. Langkah pensiun dini sudah dilakukan yang akan dilakukan oleh Garuda itu kita dukung. Supaya memotong semua anggaran-anggaran yang ini. Karena apa? Karena toh sekarang dari sekian berapa ya, 140 atau 150 atau berapa ini pesawat Garuda 200-an ini kan tinggal 70-40 yang tinggal dipakai. Nah ini yang akan kita terbangkan kan mau nggak mau kan harus ada rasionalisasi terhadap itu gitu. Supaya Garuda jangan juga dibebani hal-hal yang seperti toh yang diberikan juga sehat. Artinya bukanlah sesuatu yang merugikan karyawan juga gitu. Iya, Pak Dirut. Silakan Pak Dirut. Boleh ngomong juga nih. Silakan Pak Dirut. Ini saya nih makin semangat nih, selain punya komisaris yang sangat semangat, juga punya mantan bos saya nih semua juga semangat gitu. Ada Pak Dahlan, apalagi ada bos saya Tidu nih, orang yang dari dulu selalu nggak pernah percaya sama saya gitu. Kalau Kang Deddy sih ini memang kita sekarang banyak berinteraksi. Tapi gini, ada beberapa hal yang saya mau coba jelaskan ya. Yang pertama, nggak pernah kok ada perasaan atau sikap yang kita menganggap bahwa situasi ini biasa-biasa aja. Jauh sebelum ketika masyarakat, sebelum bapak-bapak semua mengetahui kondisi Garuda di bulan Mei tahun lalu, kita sudah mengindikasikan situasi ini bakal akan muncul, apalagi kalaulah pandemi ini nggak selesai gitu kan. Kita tadinya berharap bahwa vaksin di tahun 2021 menjadi game changer, sayangnya agak ada delay gitu kan.
Jadi tolong jangan pernah berpikir bahwa kami direksi atau saya pribadi menganggap ini persoalan enteng. Enggak, dari awal hari pertama kita udah ngeliat ini serius. Dan itu berbedanya cuma 2-3 minggu setelah saya bergabung di Garuda. Sempat berpikir juga, ini kenapa ngambil jabatan ini ya. Honeymoon cuma 2-3 minggu gitu kan. Jadi itu Bapak-Bapak sekalian. Kemudian soal karyawan Kang Deddy, betul kita udah komunikasi. Saya konstan komunikasi lewat video conference. Saya juga datangi teman-teman di kantor-kantor. Saya juga datangi Kebinku, bicara dengan Kebinku, teman-temannya Pak Deddy yang banyak situ bicara dengan para pilot. Saya terbuka untuk menyatakan ini loh situasinya, ini loh yang akan terjadi. Tetapi pensiun dini ini adalah pilihan yang kita ambil dari 3 pilihan yang kita punya. Yang pertama adalah pensiun dini, yang kedua adalah dirumahkan, yang ketiga adalah PHK. Sebagai BUMN tentu harus kita ambil pilihan yang paling bijak dan kemudian kita juga komunikasi dengan banyak karyawan, dengan serikat juga, pilihan-pilihan apa yang paling bisa di-acceptable tetapi juga hasilnya efektif. Muncullah pensiun dini ini. Jadi ya kalau ditanya apa harapan saya, ya tentu saja buat teman-teman yang punya sudah mapan dan sudah lama bekerja, memberi kesempatan dan berkontribusi dengan mengambil pensiun dini itu untuk memberi kesempatan kepada teman-teman yang lainnya untuk kemudian bisa berpartisipasi. Berapa jumlahnya kita tunggu aja, apakah kemudian ini akan menjadi baik, apakah banyak cerita yang mengatakan banyak yang mau ngambil. Saya ingin menyampaikan beberapa hari aja sudah klasifikasi ratusan yang mendaftar. Mengenai distancing Pak Deddy, memang pemerintah sudah memutuskan dari bulan Januari untuk tidak distancing. Garuda sendiri yang memutuskan untuk kita tetap pertahankan distancing. Kenapa? Karena buat kami tagline kita adalah orang naik pesawat Garuda harus merasa aman. Dan rasa aman itu persepsi. Persepsi itu muncul dari berjarak gitu kan. Itu yang kita jaga, oleh sebab itu Bapak-bapak sekalian, kalau mendarat di Cengkareng hari ini, kita maksain benar untuk tidak boleh naik bis, karena tidak terjadi distancing. Tapi tidak terbukti memang bahwa kemudian duduk berdempetan itu akan menyebarkan virus dengan ada HEPA system tadi. Kita hari ini sudah mulai memperkenalkan produk baru yang kita sebut dengan Ecolife. Dan responnya cukup bagus Pak Deddy, bahwa dapat diskon 25% kalau Anda mau duduk berdampingan di ekonomi. Kita khususkan buat mereka yang keluarga, rombongan, yang merasa yakin bahwa kanan kirinya itu sudah cukup tervaksin dan segala macam. Kita letakkan di baris-baris ke belakang, pelan-pelan kita akan lihat kalau kemudian ternyata soal distancing ini sudah tidak jadi masalah lagi naik pesawat, tentu saja kita akan buka semuanya. Rute-rute yang rugi, itu kan kita ngelihat selalu rute rugi itu ketika jumlah penumpangnya sedikit. Pak Deddy dan Bapak-Bapak sekalian, kan kita sangat fokus ke kargo. Jadi penerbangan-penerbangan kita, terutama yang internasional, yang isinya cuma berapa puluh, ke Australia hanya dibatasi maksimum 50, kargo kita udah isi penuh gitu kan. Jadi hari ini kita ngeliat profitability bukan dari jumlah penumpang aja, tapi berapa banyak kargo yang kita bawa. Hari ini jumlah kargo yang kita bawa, pendapatan kargo yang kita bawa udah melebihi kargo sebelum pandemi. Dengan jumlah pesawat yang jauh lebih sedikit dibandingkan sebelum pandemi. Jadi menurut saya ini upaya kita punya 2 pesawat kargo hari ini khusus untuk membawa kargo kemana-mana. Ini pesawat milik Garuda, Airbus seri 300 yang kita konversi menjadi kargo. Jadi Bapak-Bapak sekalian, persoalan 3 bulan, kami akan lakukan apapun untuk memastikan bahwa ini, dan terima kasih atas dukungan Bapak-Bapak sekalian, terima kasih juga bahwa kepercayaan pada kita. Saya akan tetap mengedepankan sikap optimis saya, walaupun kan orang nggak pernah tahu isi hati saya. Terima kasih. Bang Deddy masih akan lanjutkan, jadi Pak Dirut masih tetap bersama dengan kami, dan Anda pun oleh karenanya mesti tetap bersama Indonesia Business Forum. Kita kembali usai jeda. Turbulensi keuangan, mampukah Garuda selamat? Bang Deddy, apa yang mau disampaikan lagi? Ya, saya kira kita ini wasting time 1 tahun sudah ya. Bulan Mei tahun lalu saya sudah bilang bahwa Garuda ini kalau mau selamat butuh uang 1,2 billion. Ya. Dan hari ini saya lihat meme dari Kementerian BUMN tetap sama, kalau mau ini butuh 1,2 billion. Jadi sebenarnya kita wasting time 1 tahun ini selama pandemi. Dan saya sebenarnya Pak Dirut, kalau menurut saya saat ini perlu ditumbuhkan sense of crisis di teman-teman Garuda.
Ini penting sekali kalau menurut saya. Yang terbang itu harus actual Pak, nggak bisa lagi yang 60 hours itu, minimum itu ya, itu harus Pak. Soal social distancing, kalau masalahnya hanya soal merasa aman atau tidak, saya kira bukan di situ kuncinya. Anda merasa aman tapi membakar duit 1 bulan berapa triliun Pak, 1 triliun mau dibakar kan. Itu minimal kita hitung-hitung itu kalau di social distancingnya tidak seperti sekarang, Anda bisa hemat 8 juta US per bulan. Masa mau dibakar tuh uang hanya untuk rasa aman palsu? Nah ini kan tidak sense of crisisnya nggak ada kalau menurut saya. Jadi dan kemudian yang namanya rute internasional itu Pak mungkin kecuali kargo ya. Nah kan perlu dihitung juga kargo internasional itu apa memang nutup operasionalnya Pak? Terbang ke Narita, terbang ke Australia, terbang kemana ini yang masih terbang nih sekarang? Apa memang masih bisa dipertahankan? Nah saya kira kita melihat Pak Irfan bahwa situasi Garuda ya terlepas dari optimisme Bapak sebagai leader di sana, kita merasa bahwa harus ada langkah yang tadi kalau Pak Said Didu bilang langkah yang radikal, kita setuju karena ini restruct yang sangat mendalam Pak. Sesudah sangat mendalam pun Pak, kita harus bicara lagi dengan lessor, dengan investor semua bahwa harus ada model bisnis baru, nggak bisa seperti yang sekarang. Ini kan seolah-olah kita nggak memikirkan ke sana, hanya mikir soal katakanlah kargo, tidak Pak. Pola hubungan dengan yang namanya lessor harus dirubah, totally berubah gitu loh. Kalau tidak, nggak bisa Pak. Kalau seperti sekarang ini nggak sustain kalau menurut saya. Jadi Pak Irfan tolonglah diingatkan sama teman-teman, ini waktunya berubah. Kalau nggak berubah mati, itu aja saya kira. Nah tadi pertanyaannya kan apakah ini mau national flag carrier? Itu memang harus dijawab oleh Presiden. Dan saya kira akan tetap flag carrier, tetap Garuda gitu. Cuma siapa yang akan mengambil alih persoalan ini? Semua liability-nya dan segala macam itu siapa? Mungkin kayak model Indosat zaman dulu misalnya, bisa aja. Ya, apakah kita cukup punya saham merah putih di sana? Lalu nanti model bisnisnya dirubah. Nama Garuda kan bisa tetap ada, kecuali mau diganti misalnya jadi Garuda Perjuangan nggak apa-apa juga. Yang penting Garuda itu pasti ada karena it's too good. Konsumennya ada kita, pasarnya ada, semua ada. Salah kelola dan situasi yang sebenarnya memaksa Anda harus totally change gitu. Pak Alvin, Garuda Perjuangan Pak. Garuda Reformasi nanti. Baik, saya kira yang pertama ya tadi saya juga menyoroti ke depan ini mau jadi seperti apa. Saya mendukung gagasan bahwa Garuda fokus ke dalam negeri. Tapi juga jangan lupa rute luar negeri ini juga merupakan bagian dari diplomasi kita. Bahwa rute internasional ini kan juga bilateral, kita juga punya hak. Kalau orang negara lain bisa mengangkut penumpang ke dan dari Indonesia, kita juga punya hak. Nah hak ini pemanfaatannya bagaimana? Kalau bukan Garuda misalnya, mau Citylink atau mau swasta atau bagaimana, ini kan harus ada pemanfaatannya. Kemudian juga jangan lupa bahwa Garuda ini masih punya anak perusahaan yang masih sehat-sehat. Nah saran saya masalah ini diisolir, jangan sampai merambat ke anak perusahaan dan cucu perusahaan yang memang masih sehat. Saya kira ini perlu langkah-langkah ke sana. Dan terakhir mengenai kepegawaian yang sudah-lah, tapi ke depan ini juga jumlah pegawainya dipertimbangkan lagi, gajinya, insentifnya yang lebih rasional, kemudian juga sebagai BUMN sekarang ini kan Garuda menjadi contoh, mau memberi contoh walaupun perusahaan limbung mau memberi hak-hak pekerja untuk pensiun dini. Ini luar biasa, karena ini sangat mahal. Nah harapan saya ke depan ini juga menjadi contoh, jangan lagi ada pilot yang PKWT. Yang statusnya bukan pegawai tetap, karena pilot ini adalah core, inti dari Garuda. Nah, hal-hal seperti ini yang saya harapkan sekaligus Pak Irfan benahinlah ke depan ini. Baik, kita jeda dulu, nanti kita akan tanya Pak Dahlan kira-kira apa langkah yang bisa diambil oleh Garuda dalam waktu dekat supaya bisa selamat. Sesaat lagi tetap bersama kami. Saya minta closing statement pertama dari Pak Dahlan. Silakan Pak Dahlan. Ya, tadi waktu jeda saya komunikasi dengan salah satu komisaris Garuda, Mbak Yeni Wahid, putrinya Gus Dur. Beliau juga masih optimis ternyata. Jadi dalam forum ini saya memperoleh
kesan bahwa satu pihak seperti gawat sekali, di satu pihak kok nggak terlalu gawat ya begitu. Misalnya beliau bilang cash flow masih positif, direksinya bilang 3 bulan yang akan datang pun masih bisa terbang normal. Nah ini saya jadi agak bingung dan saya komunikasi dengan komisaris juga optimistis. Bahkan kelihatannya Mbak Yeni tidak terlalu optimis kalau PKPU. Karena PKPU itu kan harus yang memberi utang yang mempilotkan begitu, dan itu harus mencapai angka tertentu. Menurut saya kalau menunggu pemberi utang mengajukan PKPU nggak mungkin mereka. Jadi harus direksinya. Jadi nanti kalau PKPU itu direksinya yang mengajukan PKPU, dan jangan dibayangkan ini Garuda menjadi bangkrut, tidak. Operasional tetap normal, tetapi beban-beban terhadap utang itu dibekukan, kemudian di-schedule sesuai dengan putusan pengadilan. Nanti apakah dibayar 100 tahun atau 50 tahun atau 20 tahun, terserah keputusan pengadilan. Saya kira posisi Garuda kalau masuk PKPU, ya tolong dipikirkan juga. Menurut saya lebih baik karena jalan keluar gitu. Karena pasar domestiknya saya setuju masih sangat kuat dengan perbaikan-perbaikan seperti yang Pak Deddy sampaikan tadi. Jadi menurut saya masih oke. Atau ya sudah, kalau ngemplang kan nggak baik kesannya. Tapi kalau PKPU kan legal, secara hukum juga diakui, dunia juga mengakui. Kenapa? Malu apa? Kalau menurut saya tidak perlu malu. Terima kasih. Kalau emang nggak kuat nggak apa-apa, biar Dilan yang tanggung rindu itu. Bang Said silakan. Pak Singkat Irfan, saja. saya bukan tidak percaya Pak Irfan. Saya sangat percaya. Yang saya bilang hanya menyatakan begini. Satu, Garuda harus diselamatkan dengan cara satu, punya sikap dari Presiden. Apakah flag carrier dan mayoritas atau sudah tidak. Baik. Setelah itu, dan saya berharap ini 1-2 minggu ini sudah harus ada jawaban. Setelah itu baru ambil langkah yang radikal. Nah, sebenarnya langkah radikal yang ini hanya 3 sebenarnya yang perlu dilakukan. Satu adalah tentang pesawat, lessor. Yang kedua utang. Yang ketiga adalah tentang pegawai. Itu harus ada langkah radikal untuk menuju Garuda yang operasi normal. Nah, mudah-mudahan dengan langkah radikal 1 bulan bisa selesai, sehingga apa yang dikatakan Pak Irfan tadi masih bisa terbang normal 3 bulan lagi bisa terjadi. Itu saya pikir dari saya. Baik, Bang Arya silakan singkat. Ya, langkah kita jelas, karena dari tadi sudah saya katakan bahwa pertama lakukan namanya negosiasi dengan lessor. Baik itu lewat in court atau out court, ya. Nanti mana yang terbaik dipotong dan sebagainya. Tadi juga saya perlu sama Bang Dahlan bahwa cash flow itu ada positif karena kita ada yang nggak dibayar. Jadi bukan karena kalau dibayar semua sama utang-utangnya ya. Nol, gitu ya, minus gitu. Jadi kemudian lah bagaimana program dari pensiun dini. Pensiun dini yang dilakukan oleh Garuda ini harus cepat dilakukan supaya bisa. Nah, kemudian garap lokal. Lokal harus digarap betul total. Kalau internasional itu bisa kerjasama dengan pesawat lain, airline lain. Jadi airline lain yang ke luar negeri join sama Garuda, yang lokal digarap. Karena kita masih bisa hidup dengan itu dan marketnya bagus. Baik. Pak Dirut silakan, terakhir dari Pak Dirut. Ya, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas pendapat, challenge maupun beberapa masukan saya catat, dan kepada bapak-bapak sekalian mungkin beda pendapat, beda sikap, dan mungkin juga usulan ini kan representasi dari rasa cita bapak-bapak sekalian terhadap Garuda gitu kan. Jadi mohon kami diberi kepercayaan untuk menyelesaikan ini, tentu saja dengan dukungan bapak-bapak sekalian. Tapi kalau mau ditanya dukungan apa yang paling real yang dibutuhkan Garuda hari ini, ya bapak-bapak mohon segera terbang dengan Garuda, dan jangan pernah tidak terbang dengan Garuda. Gitu. Dan juga diajak teman-teman, diajak anak buah gitu kan. Keluarga juga untuk terbang, kalaupun nggak ada alasan mau ngapain ke sana, ya terbang ke sana terus balik lagi, nggak apa-apa juga, kita dengan senang hati menerima. Karena itu bentuk dari kecintaan bapak-bapak mesti direalisasikan.
memberi pendapat itu dengan social distancing Pak Iya. Dirut. boleh. Kalau dengan suami istri kita bolehkan dekat-dekat kok. Kita terpaksa pakai bisnis terus nih karena masuk dukung Garuda. Tapi kalau duit dibuang-buang juga kan sayang, Pak. Jangan pernah minta diskon tapi dari saya gitu Bapak-bapak sekalian. Jadi terima kasih banyak. Jadi dukungan Bapak-bapak tentu saja memberi banyak lagi semangat kepada saya dan teman-teman direksi dan juga karyawan yang lain. Mohon doanya dan insya Allah semuanya akan bisa kita bereskan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Mudah-mudahan saja Garuda tetap bisa terbang dan turbulensi ini bisa terlampaui dengan baik. Saya Brigita Madhar, selamat malam, sampai jumpa.